Ditawari jadi rekan setim Ronaldo, De Bruyne, maaf nggak dulu. Playmaker Man City, Kevin De Bruyne, dikabarkan menolak halus tawaran dari klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Kevin De Bruyne telah menjadi salah satu pemain Man City yang diandalkan sejak era Pep Guardiola. Namun, belakangan nama Kevin De Bruyne mulai tenggelam dalam skuad utama Man City untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pasalnya, playmaker asal Belgia tersebut tengah dihantam cedera otot yang dideritanya sejak pekan pertama Liga Inggris musim ini. Kondisi tersebut rupanya menjadi perhatian serius bagi Man City selaku pemilik De Bruyne. Menurut laporan terbaru, The Citizens disebut-sebut siap untuk melego pemain berusia 32 tahun tersebut. Man City juga dikabarkan telah mematok harga bagi mereka yang menginginkan jasa De Bruyne. Harga yang diminta oleh kubu Man City terbilang murah lantaran De Bruyne hanya dibanderol senilai 60 juta pounds. Salah satu klub yang santer meminati jebolan akademi KRC geng tersebut adalah raksasa Liga Arab Saudi, Al Nassr. Al Nassr tertarik merekrut Kevin De Bruyne guna disandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Meski begitu, laporan dari Sky Sports menyebutkan De Bruyne telah menolak halus keinginan dari Al Nassr. De Bruyne telah memberitahu pihak Al Nassr bahwa dirinya ingin fokus bersama Man City saat ini setidaknya sampai akhir musim ini. Untuk saat ini Kevin De Bruyne memang tengah fokus dalam pemulihan cederanya meskipun belum tahu kapan dirinya akan merumput lagi. Kami telah mengalami cedera selama 3 bulan dan kami melakukan segalanya dengan baik, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, mereka belum memberi saya tanggal untuk kembalinya saya, kapan saya bisa bermain sepak bola lagi. Rico Lewis klaim bakatnya makin terasa di Manchester City. Bek sayap Manchester City, Rico Lewis, mengklaim bakatnya semakin terasa usai satu tim dengan sederet pemain top dan dilatih oleh Pep Guardiola. Rico Lewis merupakan salah satu pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester City yang berhasil mendapatkan promosi ke tim utama pada Juli tahun 2022 yang lalu. Pada musim pertamanya, Lewis tampil sebanyak 23 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol. Berkat penampilan apiknya, Lewis lantas mendapatkan kontrak baru hingga Juni tahun 2028 dan tetap menjadi andalan Pep Guardiola di musim ini. Hingga saat ini, Lewis sudah mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 1 assist. Lewis mengklaim bahwa bakatnya semakin terasa selama menjadi rekan satu tim dari sederet pemain top dunia dan dilatih oleh Guardiola. Saya akan mengatakan bahwa dalam hal personalitas, saya sama saja. Namun sebagai seorang pemain, hampir mustahil untuk tidak berkembang di sekitar para pemain dan manajer terbaik di dunia. Pada awalnya ketika Anda masuk ke tim senior, Anda akan merasa seperti seorang bintang. Menyaksikan mereka dari TV hingga duduk di samping mereka di ruang ganti, itu cukup menakjubkan tetapi setelah beberapa saat Anda berbicara dengan mereka, mereka adalah orang-orang biasa. Mereka sangat ramah sehingga membuat transisi menjadi mudah. Tentu saja, cukup sulit untuk memahami bahwa seseorang yang seperti dia akan mengatakan hal seperti itu tentang diri saya. Tentu saja ini adalah komentar yang luar biasa, tetapi saya harus terus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Legenda Manchester City anggap Erling Haaland harusnya menangkan Ballon d'Or bukannya Lionel Messi. Kemenangan Ballon d'Or 2023 Lionel Messi atas Erling Haaland masih diratapi oleh Sean Wright-Phillips yang menganggapnya tidak adil. Penyerang Inter Miami berusia 36 tahun itu mengangkat bola emas ke-8-nya yang memecahkan rekor pada malam bersejarah di Paris setelah mengungguli Haaland-nya Manchester City. Messi memenangkan Piala Dunia bersama Argentina di Qatar pada Desember lalu, yang membuatnya menjadi yang terdepan untuk memenangkan penghargaan individu bergengsi tersebut. Namun, Wright-Phillips yakin striker asal Norwegia itu seharusnya mengantongi penghargaan tersebut karena ia memecahkan beberapa rekor mencetak gol saat membawa City meraih treble bersejarah pada 2022-2023. Saya benar-benar berpikir Erling Haaland pantas memenangkan Ballon d'Or tahun ini.
Saya pikir Lionel Messi adalah yang terhebat sepanjang masa, tetapi penghargaan itu selalu diberikan berdasarkan individu penghargaan dan Haaland telah memecahkan semua rekor yang ada. Jumlah gol yang dia cetak untuk Manchester City musim lalu sungguh luar biasa. Baginya, tidak memenangkan penghargaan berdasarkan Messi yang memenangkan Piala Dunia bersama Argentina tampaknya agak sulit karena Haaland bermain untuk negara di Norwegia yang bahkan tidak ikut dalam kompetisi tersebut, jadi itu tidak adil. Haaland akan kembali beraksi melawan Chelsea pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, di Liga Primer, sementara Messi menikmati istirahat setelah Inter Miami gagal lolos ke playoff MLS. Namun, sang penyerang akan beraksi selama jeda internasional November, dengan Argentina akan menghadapi Uruguay dan Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rico Lewis ungkap dua sosok yang paling berperan dalam kariernya. Rico Lewis mengungkap dua sosok yang dianggapnya paling berperan dalam kesuksesan kariernya di Manchester City dalam 2 musim terakhir. Siapa mereka? Rico Lewis merupakan salah satu pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester City yang berhasil mendapatkan promosi ke tim utama pada Juli tahun 2022 yang lalu. Pada musim pertamanya, Lewis tampil sebanyak 23 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol. Berkat penampilan mengesankan yang ia tunjukkan, Lewis lantas mendapatkan kontrak baru dari manajemen klub hingga Juni tahun 2028 dan tetap menjadi andalan Pep Guardiola di musim ini. Hingga saat ini, Lewis tercatat sudah tampil 9 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 1 assist. Lewis mengklaim bahwa bakatnya semakin terasa selama menjadi rekan satu tim dari sederet pemain top dunia dan dilatih oleh Guardiola. Khusus terkait pengalamannya dilatih oleh Guardiola, Lewis mengaku belajar banyak hal dari salah satu manajer terbaik di dunia tersebut. Selain Guardiola, Rico Lewis juga mengklaim Kyle Walker sebagai sosok yang paling berjasa dalam kariernya di Manchester City. Sulit untuk mengatakan satu hal secara khusus. Saya telah belajar begitu banyak. Menjaga fokus 100% sepanjang waktu. Anda dapat dihukum dalam sepak bola jika melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Kyle Walker, ketika saya datang, saya selalu bermain sebagai bek sayap. Kami selalu memberikan petunjuk di sana-sini. Saya tidak perlu melakukan banyak hal saat bergabung, tetapi hanya hal-hal kecil saja. Dia adalah salah satu bek sayap terbaik yang pernah bermain di Premier League. Dia selalu menjadi kapten dengan atau tanpa ban kapten di lengannya.